saya randai itu ya kesenian khas Minangkabau, kearifan lokal Minangkabau yang berkembang dari interaksi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Nah, randai itu sebenarnya adalah kesenian yang memadukan antara silat, tari, dan kemampuan bercerita mengenai asal-usul Minangkabau, kisah-kisah yang terdapat di Minangkabau yang ditampilkan melalui kesenian randai itu sendiri. Kalau nak lama lah apa jak mulai tahun 2000 deh. Oh, 2000. Lu nado mati sampai kini jadi narandai ko lah tahun 2000 lah beras sampai kini. 20 tahun. Aku mode-modenya namun mudo-mudo ah. Kalau lebih mati sedua lah. Jadi kalau 20 tahun bakal lah bini oke. Lah anaknya lah di SMA lo nya kini anaknya. Lah banyak yang di SMA. Iya, soalnya kalau masalah randai itu di berbagai negara mungkin tidak kita temukan, namun berbeda dengan mungkin di Malaysia ada kemiripan sedikit, tapi itu bukan randai ya. Nah, randai itu memang kearifan lokal khas Minangkabau, di mana di sana menceritakan tentang sejarah Minangkabau secara historis maupun bagaimana sih interaksi orang pada zaman dahulu di Minangkabau. Itu boleh dia anak sengka jo anak sengka berdua enggak balampek lah. Sampai anak SMP sampai anak SD. Sampai orang kampung. Anak sekolah ke. Randai ini dimainkan oleh pemeran yang akan bertugas menyampaikan cerita. Pemeran utama ini bisa berjumlah 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau lebih, tergantung dari cerita yang akan dibawakan. Dan dalam membawakan atau memerankan pemeran utama, dilingkari oleh anggota-anggota lain yang bertujuan untuk menyamaratakan berlangsungnya acara tersebut. Randai yang asli di kampung saya itu masih dijalankan hingga sekarang, namun mungkin frekuensi latihan atau durasi dari lamanya waktu latihan itu yang berkurang ya. Mungkin sekarang orang banyak sibuk dengan teknologi ya seperti HP, jadi mungkin kelunturan itu tidak terlalu besar di kampung saya, melainkan masih menjalankan tradisi randai tersebut. Gerakan dalam randai ya, kalau dalam randai itu kan secara umum prosesnya itu aktivitas randai itu, pertunjukan randai itu terbagi menjadi beberapa sesi atau tahap, mulai dari pembukaannya, inti dari kaba sampai penutup. Nah, di sana memang menggunakan gerakan-gerakan silat khas dari suatu daerah. Misalnya daerah saya Kabupaten Solo ada gerakan silat harimau maupun gerakan-gerakan silat lain yang dapat diikuti oleh kalangan-kalangan. Ya, gerakan itu tidak terlalu rumit, melainkan dapat diikuti oleh kalangan-kalangan yang memang minat terhadap randai tersebut. Randai dipimpin oleh 1 orang yang disebut dengan pengoreh, yang mana selain ikut bergerak dalam lingkaran, ia juga memiliki tugas yaitu mengeluarkan teriakan khas, misalnya hep tahtih, yang tujuannya untuk menentukan cepat atau lambatnya tempo gerakan seiring dengan dendang atau gurindang. Tujuannya agar randai yang dimainkan terlihat rampak dan seirama. Biasanya dalam satu grup randai memiliki 1 pengoreh. Apabila pengoreh sebelumnya kelelahan karena untuk menuntaskan satu cerita randai saja bisa menghabiskan 1 hingga 5 jam bahkan lebih. Cerita randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Semua gerakan randai dituntun oleh aba-aba, salah satu seorang di antara yang disebut dengan janang. Di sini lah kok ada randai ko. Tapi kalau udah ada randai ko kita di Minang kok mau jadi barat datang le. Dari barat hilang jadinya. Hilang kesenian kok. Di sini lah nangkok kami nan tua-tua kok lenan ada coba le limpang ke bawah. Biadohnya tarik itu. Biadoh tarik saraso jo preso di awak kok ada ke panden. Oke, perbedaan randai dengan silek.
sile itu adalah bagian dari randai, kan? Jadi dalam randai pasti ada sile yang menjadi gerakannya. Perbedaannya itu ya kalau sile nggak mungkin kan ada bercerita menyampaikan kabar namanya kan. Kalau sile itu ya sekedar gerakan untuk membela diri. Kalau randai itu memadukan ketiga unsur mulai dari tari, sile dan sastra menyampaikan kabar kepada orang banyak. Oke, kalau masalah anggota randai ya, Iya. itu kan biasa randai itu dipimpin oleh gore. Gore itu orang yang memandu jalannya randai. Dia tuh seolah-olah seperti yang menjadi pusat dalam randai. Nah, biasanya anggota randai itu tergantung dari jumlah orang yang ingin mengikuti. Biasanya sih jumlah minimalnya 15 orang itu minimal. Ya, itu tergantung dari aturan lokal. Setiap Aturan daerah. lokal. Mungkin di daerah lain bisa 10 orang, daerah ini bisa 30 orang. Itu tergantung besarnya acara juga gitu. Pengaruh dengan globalisasi, Iya. artinya mendunia ya. Iya. Ya benar, memang ada pengaruh. Karena kita ketahui kita sendiri kan pemuda kan, Iya. mahasiswa, kadang waktu untuk mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai mahasiswa kadang habis di situ-situ saja kan. Sedangkan kalau usia 30 ke atas, di samping bekerja di siang hari, malamnya bisa memanfaatkan waktu. Nah, efek globalisasi di sini yaitu teknologi, HP tadi, kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang berbau media sosial. Oh, acara randai ya. Kalau Ya. di daerah saya di Kabupaten Solo, tepatnya Kota Baru, randai biasanya tidak harus ada acara-acara tertentu, melainkan setiap hari Sabtu, malam Minggu gitu kan, ada orang yang mengadakan randai di suatu halaman rumah gitu kan. Tapi kalau akibat corona seperti saat ini itu dihentikan dulu ya, mengingat ada social distancing gitu kan. Iya. Kalau di acara-acara besar itu seperti perhelatan, itu pasti ada randai yang diundang. Itu tergantung dari pihak rumah, dari randai, dari yang mengadakan perhelatan itu sendiri. Kalau daerah lain mungkin banyak di sanggar ya, soalnya Iya. itu kan ada panduan dari sanggar. Kalau kami mungkin di halaman, karena kami sifatnya itu kekeluargaan, tidak ada sanggar, melainkan ya latihan untuk hiburan saja gitu. Untuk Oh, mengenai gerakan. Gerakan itu kalau kami sih masih turun-temurun, artinya masih ada hubungan dari penghulu-penghulu kita, orang yang dahulu mengenal randai masih menggunakan gerakan-gerakan yang lama. Cuman mungkin dalam hal gurindam atau penyampaian lirik musik itu mungkin ada perubahan. Sebenarnya randai itu bisa diikuti oleh kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun seperti yang kita ketahui sekarang, kalau di daerah saya itu kebanyakan laki-laki ya yang mengikuti randai. Palingan perempuan itu cuman untuk memainkan peran, biasanya menjadi anak daro, menjadi gurindamnya, ya cuman itu kalau perempuan. Tapi kalau zaman dahulu itu setara kok antara laki-laki dan perempuan, karena mungkin mereka merasa sama lah untuk mengembangkan tradisi Minangkabau. Kalau acara yang sifatnya kontinu berkelanjutan itu pasti acaranya malam. Kenapa? Kalau siang hari orang bekerja kan, apalagi ada aktivitas-aktivitas tertentu bagi pemuda-pemuda daerah gitu. Jadi kalau untuk waktu luang ya di malam hari itu. Nilai-nilai pendidikan religius yang merupakan nilai-nilai yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan ketangguhan yang terdapat dalam teks cerita randai, yaitu disiplin dan ulet. Nilai persahabatan, persaudaraan, Raso preso tadi. raso pareso. Kalau ndak ada ikut ko ndawa dalam kampung ko penting. Kalau di Randai, di Minang, yang penting pergaulan dulu. Iya. Baru pitih yang kedua. Di pitih kok kurang dak paralu lah. Po bilo banyak pergaulan banyak pitih. Iya. Asinalah di Minang kok. Oke, dalam randai tentu memiliki nilai-nilai yang terkandung dalamnya jika kita ingin melakukan randai. Nah, misalnya yang pertama ada nilai kekompakan. Nilai kekompakan di sini timbul dari kerjasama antara setiap anggota randai untuk menampilkan gerakan yang sama. Itu berdasarkan hasil latihan yang dilakukan secara bertahap. Nilai selanjutnya itu adalah nilai saling menghargai.
Saling menghargai maksudnya di sini kita menampilkan terbaik dari Randai, kita menghargai latihan-latihan yang telah kita lakukan. Di Randai setiap anggota tidak ada yang memandang berdasarkan latar belakang yang berbeda, melainkan kita sama saat melakukan pertunjukan Randai. Oke, masalah Randai ya kan itu budaya khas kearifan lokal dari provinsi kita Sumatera Barat. Iya. Setiap daerah, kabupaten atau kota itu seharusnya melestarikan Randai, baik secara langsung atau tidak langsung. Kenapa? Karena kita mengingat sekarang lagi pandemi COVID juga kan, jadi nggak mungkin kan kita melakukan aktivitas Randai, pertunjukan Randai, sebab itu kan akan memancing keramaian. Nah, secara tidak langsung itu dapat kita lakukan dengan membuat video-video yang berkaitan dengan Randai lalu menguploadnya ke YouTube. Itu contoh pelestarian dari tradisi kesenian Randai itu sendiri. Secara langsung mungkin jika nanti pandemi sudah berhenti, dapat kita lakukan latihan rutin lagi pertunjukan Randai itu sendiri. Mungkin upaya dalam melestarikan Randai itu sendirilah yang dibuatkan perlombaan. Di Padang itu di Taman Budaya itu sering diadakan perlombaan Randai antar kabupaten maupun kota di Sumatera Barat, dan daerah saya sering mengikuti Randai tersebut.